Emangnya mau kemana toh kamu? Biasa Mik, mau nyicil cucu. Asmi menjawab santai. Wajah Zahra memerah seketika. Bisa-bisanya Asmi menjawab begitu. Plak, seketika Umik Hanah memukul kepala Asmi dengan keras. Aduh, Mik sakit, biarin. Sembarangan kalau ngomong. Ini mesti ketularan Fadil sama Ikrom. Ngomong nggak diatur, Umik Hanah mengomeli Asmi. Maaf Mik, Asmi cuma bercanda. Ya nggak gitu dong mas. Lihat istrimu sampai malu lihat kelakuanmu. Gini ini Umik ikut malu dikira nggak nyekolahin kamu. Maaf Mik, cuma bercanda. Asmi mencium kembali pipi Umik Hanah. Jangan gitu mas. Kamu kan sudah jadi suami. Harus bisa jadi contoh. Terus lagi pula kamu bilang cucu-cucu. Emangnya kamu sudah siap jadi ayah? Kalau masalah hubungan suami istri sering-sering boleh, tapi kalau masalah anak, lain lagi. Harus diupayakan yang terbaik, direncanakan, jangan sak gelemmu dewe. Iya Mik, maaf, ingat, istrimu masih kuliah, masih muda, jangan sampai ada yang terganggu, punya anak harus sudah siap semua. Jangan coba-coba, ingat semua nanti dipertanggungjawabkan. Umik Hanah masih terus mengomeli Asmi. Iya Mik, maaf, maksud Asmi ingin ngajak Zahra jalan-jalan, sekalian bulan madu tipis-tipis. Memang minta dijewer anak Umik ini. Telinga kanan Asmi dijewer Umik Hanah. Ampun Mik, Zahra, besok kalau Asmi nakal, jewer kayak gini ya. Kalau kamu nggak berani, bilang saja sama Umik, nanti Umik sendiri yang jewer. Zahra tertawa sambil menutup mulutnya. Yang, belain dong. Malah diketawain. Asmi mencebik, ndak nakal Umik. Mas Asmi baik sekali sama Zahra. Tuh kan Mik. Pokok awas kalau kamu nakal sama Zahra. Umik sendiri yang marahin. Wes sekarang dang makan dulu. Ayo makan dulu nak Zahra. Umik Hanah menggandeng tangan Zahra dengan kasih menuju meja makan. Anak sendiri dijewer, kalau Zahra disayang-sayang. Asmi pura-pura protes. Ya jelas, Umik kan gak punya anak perempuan. Umik ya jelas bela yang perempuan. Umik Hanah membagikan piring kepada Zahra dan Asmi. Abah kemana enggeh Umik? Abah ke Jakarta nak, nanti malam baru pulang. Ayo dimakan dulu, ambil lauknya yang banyak nak. Mereka bertiga makan dengan penuh syukur dan kehangatan. Meskipun nampak mengomeli Asmi, sebetulnya Umi Hanah sangat menyayangi putranya. Apalagi kini Asmi terlihat makin bahagia dengan Zahra. Sungguh hati Umi Hanah sangat berbunga. Beliau pun mendoakan yang terbaik untuk dua orang putranya. Hari mulai sore saat mobil Jeep warna hijau Army tahun 90-an melesat keluar area Ponpes Kiai Hasan Basori. Asmi menyiapkan peralatan yang akan mereka bawa. Meski AC mobil itu nampak berfungsi, Asmi memilih membuka jendela mobil. Setengah jam perjalanan mereka mulai memasuki wilayah pegunungan. Hawa dingin mulai merebak memasuki jendela. Zahra yang mulai 10 menit perjalanan sudah tertidur. Makin nyenyak nampaknya. Bahkan saat beberapa kali Asmi menepikan mobilnya untuk membeli bahan-bahan, Zahra masih tertidur dengan pulasnya. Jelas sisa letih kemarin resepsi Maulidia dan kunjungan ke rumahnya cukup melelahkan bagi Zahra. Sekitar 20 menit kemudian, mereka sampai ke tempat yang dituju. Zahra masih nampak lelap. Asmi bergegas menurunkan barang, masih membiarkan Zahra beristirahat. Maas, Zahra membuka mata perlahan. Asmi bergegas membukakan pintu jeepnya, menghampiri Zahra yang baru membuka mata. Sudah bangun, sudah sampai mas. Zahra mengumpulkan kesadaran. Zahra segera mengedarkan pandangan ke sekitar.
Mereka berada di tepian hutan pinus. Di dekat mobil terdapat saung kecil, seperti rumah tepatnya. Berbentuk seperti tenda Indian, yang terbuat dari papan kayu. Saung tersebut tidak terlalu kecil, cukup besar, berukuran sekitar 3 kali 4 meter. Bangunan berbentuk prisma itu merupakan bangunan paten, yang terbuat dari kayu jati. Di ujung saung terdapat tiang tempat meletakkan lampu Petromax kecil, atau lampu gantung. Terdapat hiasan berupa botol yang diberi bunga edelweiss kering, ditali dengan tali rami berwarna coklat, persis yang biasa ditemui di dekorasi pernikahan. Di halamannya, tumbuh bunga krokot warna putih pink yang lebat, seolah menjadi pengganti rumput di halamannya. Pada sisi kanan kirinya, terdapat bunga mawar merah berukuran 1 meter sebanyak 7 batang, seolah membuat pagar saung kecil itu. Zahra melompat dari jeep dibantu Asmi yang seperti setengah memeluk, masih terheran dan takjub dengan tempat di mana dia berada. "Kita di mana ini, Mas?" "Di tempat rahasiaku." Saungnya lucu. "Kayak pernah lihat di YouTube-nya apa ya? Itu Mas yang pendaki gunung yang masak steak di hutan itu." Iya. Tapi ini udah lama Mas bikinnya. Kamu suka?" Suka." Wajah Zahra berbinar menatapi kakinya yang dipenuhi bunga krokot liar. "Cantik banget. Aku suka." "Welcome to my life my princess." Asmi menggandeng tangan Zahra. Zahra tersenyum sambil memandangi sekitarnya. Aroma pinus dan suara serangga, hidung yang mulai pengar karena dingin, oh sempurna baginya. Saat pintu terbuka, terlihat kasur putih di sana. Di sudut ruangan, terdapat nakas kecil yang di atasnya terdapat lampu portabel dan lampu gas. Vas bunga berisi bunga sedap malam dan mawar merah tertata rapi. "Kok ada mawar, Mas? Tadi beli di jalan sebelum masuk hutan." "Suka." "Sore?" Zahra mengembangkan senyum. Zahra membuka jendela kecil yang dipasangi gorden putih di sana, membiarkan udara dingin mengisi saung yang semerbak bau mawar. "Mas, kok punya ide kesini sih? Mas kan janji mau ajak kamu camping. Karena ini masih musim hujan, kita campingnya di saung aja ya, nggak apa-apa kan?" Zahra mengangguk riang. Jujur tempat seperti ini hanya ada dalam hayalan dan video saja. Tidak terbayangkan dia akan sampai di tempat ini. "Mau ke air terjun?" "Ada." Zahra penasaran. "Ada ke sana sekarang atau besok?" "Sekarang boleh." "Boleh." Asmi menggandeng tangan istrinya, menyusuri jalan setapak yang mulai berkabut. Sekitar 10 menit berjalan, terdengar ricik air terjun yang tidak terlalu tinggi tapi begitu sejuk. Di bawahnya membentuk kolam alami yang terbuat dari batu besar. Sontak melihat itu Zahra bagai anak kecil yang melihat mainan, ingin segera bermain di sana. "Mas, airnya dingin banget." Mau mandi?" "Ih, kok tahu?" "Mandi gih, nggak apa-apa ya." "Boleh, aku nggak bawa baju." "Ya pakai itu aja, kan dekat, nanti ganti di saung aja." "Aku lepas jilbab aja boleh?" "Boleh. Mas jagain." Zahra menurut, melepaskan jilbabnya kemudian membenamkan tubuhnya ke sungai. Asmi sendiri duduk di batu, memandangi gadisnya yang sedang berendam. Betapa bahagia kini Asmi bisa membawa pujaan hatinya ke sini. Mengingat di tempat inilah dulu ia sempat bimbang. Apakah akan melanjutkan pernikahannya dengan Zahra atau tidak? Saat ini hanya syukur yang terucap di bibir dan hatinya. "Mas nggak mandi?" "Nggak. Mas nungguin sini aja." 10 menit kemudian hari mulai menggelap. Asmi mengajak Zahra menyudahi mandinya. "Sudah yok." Besok lagi ya?" "Iya, boleh sayang." Brur. Tubuh Zahra menggigil saat naik ke permukaan. "Kedinginan ya, Brur?" "Dikit, tadi nggak kerasa dingin. Begitu naik kok dingin ya." "Lepas bajunya, tuker sama kaos Mas aja." "Kamu pakai kaos Mas." Seketika Asmi melepas kaosnya memberikan ke Zahra. Nampak dada polos Asmi terpampang di sana. Zahra menurut. Segera ia bersembunyi di balik batu dan mengganti kaosnya yang basah dengan kaos Asmi.
tak lupa memakai jilbabnya yang tadi ia biarkan kering. Ayo, Mas Gendong. Tidak disarankan membaca bagi yang belum memiliki pasangan halal. Hehehe, selamat menyaksikan. Dingin hutan yang masih menyeruak, menembus kulit Zahra yang menggigil. Suara serangga hutan masih mewarnai dengan bersahut-sahutan. Ayo, Mas Gendong, nggak usah Mas. Asmi langsung jongkok, memaksa Zahra menaiki punggung polosnya. Tangannya dilingkarkan ke leher. Nanti kalau sudah nggak kedinginan, baru jalan sendiri. Zahra hanya bisa menurut. Asmi pun melompati bebatuan sungai, sambil menggendong istrinya dengan kondisi setengah basah. Tak lama mereka sampai ke saung. Di belakang ada kamar mandi darurat. Kamu mandi di sana ya, Mas, ambilkan handuk. Asmi menuntun Zahra ke kamar mandi lewat samping saung. Kamar mandi itu tepat di belakang saung. Zahra segera masuk ke bilik kecil itu. Bilik berukuran 1x1 itu terdapat pipa kecil yang disambung dengan bambu yang mengalirkan air. Ada gentong air yang penuh terisi dengan gayung. Atas bilik itu tidak beratap, hanya langit dan juluran cabang mawar liar berwarna merah terlihat di sana. Meski begitu, bilik kamar mandi ini cukup aman karena memiliki dinding sekitar 2,5 meter. Sayang, Mas di sini. Handuknya Mas letakkan di pintu. Suara Asmi yang berjaga di depan kamar mandi darurat itu. Iya Mas. Sementara Zahra mandi, Asmi mulai menyalakan peralatan kompor gas portabelnya, menghangatkan air, dan membuatkan segelas susu coklat hangat dan secangkir kopi. Tak lupa ia mengambil ikan yang tadi disiapkan di cooler box, membakarnya sehingga aroma ikan bakar memenuhi saung dan bilik. Zahra yang masih di kamar mandi jelas langsung keroncongan mencium aroma ikan bakar itu. Mas bakar-bakar, udah mandi, ayo pakai baju dulu. Asmi tergelak melihat istrinya yang masih berlilit handuk. Bukan takut dilihat orang, karena tempat ini jauh dari rumah penduduk. Tapi takut imannya sendiri yang tak kuat. Asmi membuka pintu belakang saung dan menuntun Zahra masuk. Segera ia membawa ikan bakar dan susu coklat untuk Zahra. Mereka memutuskan salat maghrib dulu, baru kemudian memakan ikan bakar. Keduanya salat dengan khusyuk. Tak pernah terbayangkan perasaan seperti ini, di mana Asmi mengimami gadis yang ada dalam doanya. Tepat di saung tempat ia menangisi Zahra dulu. Hari mulai malam saat mereka lupa waktu. Paduan gerimis malam ini menjadi lengkap dengan dinginnya hawa yang menusuk kulit. Tidak dengan Asmi dan Zahra yang makin menghangat, tak henti menyunggingkan senyum. Asmi memainkan gitar dan menyanyikan lagu kesukaannya, Kangen dari Dewa 19. Zahra hanya tersipu malu saat Asmi menyanyikan lagu itu dengan sungguh-sungguh. Zahra sibuk mengatur rambutnya yang jatuh terurai menutupi pipinya. Sejujurnya ia salah tingkah, dia sendiri duduk sambil menekuk kaki, ditutupi selimut tipis berwarna pink. Malam ini gaun pink muda tanpa lengan menemaninya dengan anggun. Parfum lavender menyeruak dari tubuhnya malam ini. Sapuan blush on tipis dan lipstick peach melengkapi tampilannya. Rambutnya yang setengah basah, tergerai melewati bahu. Asmi tak bosan menatap lekat bidadarinya kini. Percayalah padaku, aku pun kangen kamu, ku akan pulang. Melepas semua kerinduan yang terpendam, suara petikan gitar menutup suara merdu Asmi, bulu kuduk Zahra nyaris berdiri. Zahra, would you be my forever love, be my forever life? Sebuah kotak biru dibuka Asmi, diberikan pada Zahra. Kalung emas putih dengan bandul bulat kecil, yang berpendar jernih khas berlian, membuat Zahra sontak meneteskan air mata. Yes, Ido, suara isak tertahan. Asmi merengkuh tubuh mungil itu, menciumi pundak putih dengan aroma lavender, kecupan kecil di bahu berindah ke pipi, menjalar hampir ke seluruh permukaan wajah. Perlahan kecupan itu berubah menjadi lumatan kecil yang makin lama makin dalam. Entah siapa yang memulai. Tapi pagutan itu kian mesra, kian tak mau berhenti.
Dear Mei, yes please. With all my heart, love you. Dengan amat hati-hati dan kasih Asmi membuai insan yang menjadi permata hatinya. Tak lupa keduanya menautkan doa, agar hubungan halal ini dilingkupi rahmat dari Tuhan semesta alam. Apa yang lebih indah dari kisah kasih halal, di mana tidak ada keraguan di dalamnya, tidak ada ketakutan, tiap keringat yang terjatuh terhitung pahala, hubungan yang dilandasi ikatan suci pernikahan kini dijalani keduanya, tanpa ketakutan, tanpa mahabbah, dengan kesadaran dan penuh perasaan. It will be little pain my dear, slowly please. Sure, I will make you comfort. Tell me if you feel it's too pain. Kecupan singkat membingkai wajah Zahra, tatapan penuh cinta memenuhi Manik Asmi dan Manik Zahra yang bahkan saat ini tak berjarak, hanya getaran cinta yang mereka rasakan, selain degup jantung yang ingin melompat dari tepatnya. Ah, Maas, why it's so painful? Asmi mengecupi pipinya lembut. Hold me dear, just look at me. Keduanya berpagut mesra menetralisir rasa sakit yang ada. Keduanya hanyut dalam aliran asmara, yang bahkan kali ini keduanya tak mampu berhenti sebelum keduanya sampai pada puncak kebahagiaan sebagai suami istri. Aoh, Maas, sakit Maas. Aoh Maas, aoh. Aoh, Zahra, Mas keluar, ah. Seruan keduanya diakhiri dalam pelukan mesra. Kecupan mesra tak henti dilayangkan Asmi ke pipi mulus istrinya. Tak ingin ia melepaskan tubuh mungil polos yang ada dalam dekapannya. Keduanya tertidur dalam dekapan, memeluk erat satu sama lain, dalam rasa takut kehilangan anugerah cinta yang saat ini dianugerahkan Tuhan pada mereka. Terima kasih sayang. Kecupan penuh kasih di pucuk rambut Zahra disematkan Asmi di sana. Tanda terima kasih atas kepercayaan Zahra pada Asmi untuk memilikinya seutuhnya. Tak ada lagi kegelisahan di hati mereka berdua. Pernikahan mereka telah disahkan dalam agama. Hubungan mereka sudah ditempa untuk menemukan hakikat cinta sejati, yang pada akhirnya saling memiliki. Udara dingin menyeruak. Asmi kembali menciumi pipi istrinya, membangunkannya dari tidur, saat subuh mulai datang. Sayang, udah mau subuh sayang, Zahra masih enggan membuka mata. Mandi ya, Mas gendong ya. Nggak usah. Zahra mencoba bangkit dari kasur. Ah, sakit. Asmi langsung menahan tubuh Zahra, mengambil gamis Zahra sekenanya dan memasangkan ke tubuh istrinya sekalian dengan jilbabnya. Mas gendong aja. Kita mandi di villa Mas dekat sini aja ya, biar dapat air hangat. Tanpa menunggu jawaban Zahra, Asmi menggendong Zahra di depan tubuhnya, menaikkannya ke jeep miliknya. Tak lama ia menyalakan jeepnya, menuju villa kecil miliknya tak jauh dari Saung, sekitar 10 menit berkendara. Mobil itu sampai di halaman villa. Zahra mencoba turun dari jeep, tapi ternyata perihnya masih tak berkurang. Sayang, pasti masih sakit ya. Mas gendong ya. Tunggu. Asmi membuka pintu mobil, menurunkan Zahra dan kembali membopongnya. Aku nggak apa-apa Mas, sudah nurut aja. Asmi membuka pintu villa, dan kembali membopong istrinya pada kamar mandi di kamar yang ada. Keduanya membersihkan diri dari hadas besar yang ada, bersiap untuk menemui Sang Pencipta dalam penuh cinta subuh ini. Hubungan cinta yang hakiki, tentu akan menjadi indah saat terlingkupi rahmat ilahi.